Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reni Nuraini dalam mata pelajaran PPKN kelas 11 program MIPA IPS. Dalam mata pelajaran PPKN kali ini yang akan dibahas yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Bayangkan apa jadinya jika di masyarakat tidak ada hukum yang berlaku. Masyarakat memerlukan hukum agar kehidupan dalam masyarakat tersebut dapat berjalan secara selaras, serasi, dan seimbang, sehingga dapat terwujud kehidupan yang tertib, aman, serta sejahtera. Hukum harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas atau hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Dikatakan mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, seorang ahli yang bernama Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Adapun menurut D.C.T. Simorangkir, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disebut oleh suatu lembaga yang berwenang. Unsur-unsur hukum. Berdasarkan pada pengertian hukum, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan, dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang, bersifat memaksa, adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Hukum tertulis merupakan peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Hukum tidak tertulis yaitu peraturan yang tidak tertulis secara resmi, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, adat istiadat dan kebiasaan. Berdasarkan wilayah berlakunya, ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya peraturan daerah. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum nasional adalah hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antar bangsa. Contohnya Statuta Roma. Berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material. Contohnya hukum acara pidana. Berdasarkan waktu berlakunya, ada hukum positif, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, dan hukum antar waktu atau hukum transitoir. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang atau ius constitutum. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini. Hukum yang berlaku pada masa yang akan datang itu disebut juga ius constituendum. Contohnya Undang-Undang tentang pembuangan limbah. Hukum antar waktu atau hukum transitoir adalah hukum mengenai hubungan antar peristiwa hukum yang berlaku pada saat sekarang dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contohnya, pasal aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Berdasarkan isi masalahnya, itu ada hukum privat atau hukum sipil dan hukum publik atau hukum negara. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi. Contohnya hukum waris. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar alat kelengkapan negara, serta antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum tata negara. Berdasarkan sifatnya itu ada kaidah hukum yang memaksa dan kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Kaidah hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak. Contohnya ketentuan pasal 340 KUH pidana dan hukum yang mengatur atau melengkapi yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Contohnya, ketentuan pasal 115 KUH Perdata. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan lembaga tinggi negara. Semua pejabat negara dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia
dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Dalam hukum terdapat teori tujuan hukum, yaitu teori etis. Teori ini mendasarkan pada etika. Menurut teori etis, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Yang kedua, teori utilitas. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang ketiga, campuran dari teori etis dan utilitis. Menurut teori ini, hukum bertujuan menjaga ketertiban dan mencapai keadilan dalam masyarakat. Sumber hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan individu serta pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Macam-macam sumber hukum formal, yaitu terdiri dari undang-undang, kebiasaan, atau disebut juga hukum tidak tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Di mana yang disebut dengan undang-undang di sini yaitu ada dua pengertian, yaitu undang-undang dalam artian material dan formal. Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi setiap warga negara. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya disebut sebagai undang-undang. Yang kedua yaitu kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Kebiasaan ini yaitu perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai norma bersama. Sedangkan jurisprudensi itu merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Ketika membuat jurisprudensi, seorang hakim tidaklah serta-merta membuat suatu keputusan tanpa melalui berbagai analisis. Pada umumnya, hakim melakukan penafsiran-penafsiran pada saat hendak membuat jurisprudensi. Sedangkan traktat itu merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Sedangkan doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan tata hukum dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.
Bagaimana tata urutan peraturan hukum di Indonesia? Semua peraturan hukum di Indonesia mempunyai tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan tersebut disusun berdasarkan tinggi rendahnya pejabat atau lembaga negara yang membuatnya. Tata urutan hierarki perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga dengan Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Penjelasan mata pelajaran PPKN tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.